Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani, tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, masih seputar Bapak Mahfud MD. Nah, beliau ini belakangan menjadi superstar. Ya, karena begitu banyaknya kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, kesimpulan Coompong, setiap ada kasus yang menyedot perhatian masyarakat, Bapak Mahfud MD ini mesti turun tangan. Nah, ternyata pekerjaan beliaulah yang menuntut seperti itu. Ya, seperti kita ketahui, Bapak Mahfud MD ini adalah Menko Polhukam. Ya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Nah, saat ada kasus yang menyedot masyarakat, ya, Pak Mahfud MD ini turun. Agar apa? Agar kementerian yang ada di bawah koordinasi beliau itu bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kementerian apa saja? Ini menurut pengamatan Coompong, yaitu ada BIN, ya, Badan Intelijen Negara, ada polisi, ada TNI, ya, ada hukum dan HAM, ya, Mendagri. Nah, itu. Jadi setahu Coompong seperti itu, ya, mungkin kurang lebihnya ya seperti itu. Dan partner kerjanya yaitu KPK, PPATK, dan departemen yang lain, bisa Kemenq, dan lain sebagainya. Jadi setiap ada permasalahan yang menyedot perhatian masyarakat, ini Pak Mahfud ini mesti turun tangan. Kita ambil salah satu contoh kasus kematian Brigadir Joshua yang menyedot perhatian masyarakat. Karena lama pengusutannya lalu tidak jelas. Nah, turun tanganlah ini Pak Mahfud MD. Jadi memang di dalam beliau mengkoordinasi, ya, institusi yang ada di bawah koordinasi Polhukam, beliau itu aktif mencari tahu permasalahannya, lalu dihubungkan dengan hukum, lalu pengalaman beliau sebagai praktisi hukum itu sering memberikan pendapat. Nah, kenapa Pak Mahfud tidak mendukung seorang Anies di Pilpres 2024? Nah, ini pertanyaan. Ya, kasus Anies Baswedan tentu sudah menjadi perhatian masyarakat dan menjadi perhatian Pak Mahfud MD. Perihal apa? Perihal Formula E. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanan Formula E ini, ya ini memang sepertinya dalam tanda kutip dipaksakan. Nah, kalau Coompong boleh bilang, ya seolah-olah Anies Baswedan ingin menyaingi, ya, pekerjaan Pak Jokowi yang ada di Mandalika. Begitulah kira-kira. Makanya dipaksakan, ya, agar Formula E itu bisa dilaksanakan. Ya, dipaksakan lagi karena itu bisa menjadi ajang promosi untuk maju di Pilpres 2024. Nah, di dalam perjalanannya banyak prosedur yang tidak diikuti oleh seorang Anies Baswedan. Dan ditengarai, ya, tentu ada kerugian negara di balik penyelenggaraan Formula E. Nah, ini sudah diusut dan menjadi perhatian masyarakat. Tentu seorang Mahfud MD tidak bisa dia tinggal diam. Ya, terkadang beliau aktif mempertanyakan ke KPK atau mungkin KPK yang melaporkan. Ada apa sih ini sebetulnya? Nah, ya, jadi di situ kita bisa melihat bagaimana beliau bisa berkoordinasi dengan KPK. Nah, belakangan ini, ya, ada yang bertanya bagaimana Anies Baswedan bisa aman atau tidak dalam Pilpres 2024. Ya, kembali lagi,
Pak Mahfud MD berkata bahwa kasus Formula E itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Jadi jangan dicampur adukan. Biarlah itu berproses hukum. Ya. Nah, karena sedikit banyak beliau ini tahu siapa itu Anies Baswedan dan kasusnya seperti apa, mungkin atas dasar itulah ya Bapak Mahfud MD ini ya mengeluarkan statement tidak mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena kasus tadi ya kasus Formula ini yang sedang berjalan dan mungkin ada kecenderungan ya KPK ya akan menangkap Anies Baswedan. Itu isu yang beredar, tapi bagaimana keputusannya nanti itu kita serahkan kepada pihak hukum yang terkait. Oke, sampai jumpa lagi.